Wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Karena kita melakukan apapun juga harus berkonsep pada hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kami ini tiada lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Nah ibu-ibu, kita melanjutkan kajian kita. Aisyah qalat kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atainil fajr toja'a ala sikihil aimani rawahul Bukhari. Dari Aisyah, ia berkata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah sholat 2 rakaat sunat fajar, ia berbaring atas lambung kanannya. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Sekali lagi Bu, biar jaga hadis sama hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumur ra'ataini qabla sholatis subhi falyat toji ala janbihil aimani rawahul Ahmadu wa Abu Dawuda wa Tirmidzi wa Shahahu. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang dari kamu telah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka hendaklah ia berbaring atas lambung kanannya. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia syahkan dia. Keterangan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah berbaring ini walaupun disyahkan oleh Tirmidzi, tetapi tidak boleh dijadikan alasan lantaran di sanadnya ada seorang yang lemah. Itulah para ibu 2 hadis di dalam bab sholat sunat. Ini ada ungkapan ittaja'a ala shikihil ayman atau ala janbihil ayman. Artinya, kalau kita melihat ungkapan dari 2 hadis ini, itu tidak ada kaitan dengan sholatnya. Tapi ungkapan hadis ini berkaitan dengan berbaring. Nah, berarti kalau kita melihat dari ungkapan hadis ini menunjukkan pada khobariyah, apakah khobariyah itu mengandung insa'iyah ataukah tidak? Karena dalam bentuk kalimat khobariyah itu bentuk berita, tapi pada satu saat bisa menjadi insa'iyah. Insa'iyah itu berarti ada bentuk perintah atau ada bentuk larangan. Kalau bentuk perintah, maka tentu ini ibu ada wajib, ada sunat. Tapi kalau bentuk larangan, ada haram, ada makruh. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW ke Siti Aisyah menyampaikan dengan kalimat kanan Nabi. Itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi, keadaan Nabi. Tapi dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu menyampaikan sabdanya. Jadi kalau dalam Siti Aisyah itu kaitan dengan fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi. Tapi kalau di dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah itu adalah qauliyah. Walaupun tadi disampaikan di keterangannya di Tirmidzi, ada riwayat Imam Tirmidzi itu menunjukkan kepada hadis yang lemah. Tetapi walaupun hadis ini lemah, itu terangkat dengan hadis yang di atasnya, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Berarti artinya walaupun ini ada kelemahan, tapi bisa terangkat menjadi hadis hasan la lidzatihi. Jadi artinya hadis hasannya ini dia angkat situ yang asalnya dhaif menjadi hadis hasan. Jadi kalau seandainya itu terangkat menjadi hadis hasan, maka berarti hadis tersebut itu bisa diamalkan. Nah, maka dari hadis ini para ibu, apabila setelah melaksanakan sholat fajar, jadi di sini kan ada kalimat rakaatayil fajri ittaja'a ala syakihil ayman atau qabla sholati subhi. Artinya Rasulullah setelah melaksanakan sholat qabla subuh, beliau itu suka berbaring dulu gitu ke sebelah
kanan, sikihil aiman. Jadi si lambung kanan itu mengarah ke arah kiblat. Nah, lambung kanan mengarah ke arah kiblat ini itu untuk menunjukkan, Bu, digambarkan di sini seperti keadaan kita itu berada nanti di alam kubur, atau di kuburan, bukan di alam kubur, di kuburan. Karena saat kita nanti di kuburan itu dibaringkan kita itu ke sebelah kanan. Jadi Ibu kalau nanti di kuburan itu tidak ada yang begini, gitu Bu, tidak dibaringkan begini, tapi posisinya begini. Dan kondisi dibaringkan seperti itu diantaranya syariat memang harus begitu, gitu. Makanya nggak ada yang disebut dengan makam, contohnya segini, makamnya itu. Tapi tetap yang kepake masih gini, gitu. Sedangkan yang ininya itu kosong. Kenapa kosong? Karena posisi kita itu ketika dimakamkan begini posisinya. Makanya ditutup dengan kayu, dengan papan, kan gitu. Hanya suka heran, Bu, kenapa posisinya begini, tapi makam bentuknya jadi lebar. Kalau gini, wajar, lebar juga. Kalau gini mah tidak wajar. Makanya banyak sekarang itu yang disebut dengan makam sudah banyak, penuh. Yang lebar itu apa? Bukan jenazahnya, tapi casingnya, gitu Bu. Jadi casing kuburan. Makanya usahakan kuburan itu tidak usah pakai casing, gitu kan Ibu. Supaya nanti kuburan tersebut itu bisa dipakai lagi. Nah, kenapa Rasul, Ibu, beliau itu sampai berbaring dulu ke sebelah kanan? Itu diantaranya satu, berbaring ke sebelah kanan itu supaya keadaan Nabi tidak tertidur lelap. Rasulullah SAW ketika beliau itu tidur tidak memakai bantal yang tinggi ketika beliau mengarah ke sebelah kanan. Nah ini kenapa? Karena kondisi yang disebut dengan jantung kan di sebelah kiri. Jadi ketika kita mengarah ke sebelah kanan itu ternyata para ibu kondisi jantung dia berdenyutnya itu teratur lah, hasilnya tidak sesak. Tapi ada juga Bu, dokter itu kalau kita sedang terkena penyakit lambung, justru bagusnya mengarah ke sebelah kiri lagi. Nah, maka ibu-ibu yang disebut dengan kenapa Nabi itu melakukan itu, apakah ini menunjukkan kepada hukum wajib? Maka ibu yang disebut dengan berbaring ke sebelah kanan itu bukan menunjukkan kepada hukum wajib, karena Nabi melakukannya itu ibadil ahyan. Artinya kadang-kadang beliau itu berbaring ke sebelah kanan, kadang-kadang tidak. Jadi karena ini Bu menunjukkan bahwa Nabi tidak selalu melakukan itu, menunjukkan bahwa berbaring setelah ke sebelah kanan setelah sholat 2 rakaat qabla subuh itu hukumnya sunnah. Jadi bukan menunjukkan kepada hukum wajib. Itu Bu. Nah, kenapa Nabi Ibu melakukan itu? Itu teh Nabi istirahat dulu. Karena keadaan Rasulullah SAW ketika beliau itu melaksanakan sholat tahajud, maka membaca suratnya itu panjang-panjang. Itu Bu. Jadi membaca suratnya itu panjang-panjang Ibu. Nah makanya para Ibu, jadi Nabi itu karena untuk an-nasyad, artinya supaya lebih semangat lagi, supaya muncul lagi tenaganya untuk melaksanakan sholat subuh, ya akhirnya Nabi beliau istirahat ini. Sehingga Siti Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda itu tidur? Apakah tidak takut ketiduran? Rasul simpel menjawabnya, wahai Aisyah, mataku terpejam tapi hatiku terbangun. Nah gitu Bu, itu Rasulullah seperti itu. Jadi mataku terpejam, hatiku terbangun. Itu Bu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau itu berbaring dulu ke sebelah kanan? Jadi dalam proses untuk istirahat, tapi bukan menunjukkan kepada hukum wajib, tapi itu Bu menunjukkan kepada hukum sunat saja. Dan Nabi kan melakukannya tidak di masjid, tapi Nabi melakukannya di rumahnya. Nah Nabi kalau sholat qabla subuh itu sering di rumah Bu Nabi. Nah karena itu Nabi beliau berbaring dulu menunggu panggilan dari Bilal. Jadi kalau jamaah sudah siap untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka Bilal baru Bu mengetuk rumah Rasulullah, ya Rasulullah jamaah sudah siap. Baru Rasulullah keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, maka Rasulullah beliau menyuruh Bilal untuk qomat. Jadi diberitahu oleh Bilal,
Lalu yang menyuruh qomat itu atau Bilal tidak langsung qomat sebelum ada instruksi dari Rasul. Makanya kata Rasulullah, Bilal silakan qomat. Maka sudah ada instruksi baru Bilal qomat. Jadi pemimpin itu, ya dia itu sebagai pemimpin, maka dia pun sebagai imam dalam sholat juga. Ada dulu Bu Umar sebagai pemimpin, didampingi Bu oleh ulama. Jadi ada yang sebut dengan ulamanya. Saat Umar beliau Bu merasa tersinggung dan marah, ternyata diingatkan oleh ulama, ya Amirul Mukminin, jangan engkau itu marah pada orang itu. Bukankah Allah berfirman pada Rasulullah, Qudil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Maka kamu harus memaafkan. Dia ngomong gaya gitu, orang bodoh dia itu, wajar ngomong kayak gitu juga. Maka engkau harus memaafkannya. Baru Bu reda amarah Umar bin Khattab. Kenapa? Umar didampingi oleh ulama. Jadi ini mah sengaja oleh Imam Ibnu Hajar itu Pak dicantumkan kaitan dengan berbaring setelah sholat qoblah subuh adalah bukan menunjukkan kepada wajib, tapi menunjukkan kepada sunat dan sebagai istirahatnya Rasulullah sebelum beliau melaksanakan sholat subuh. Di Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna fa idza qasya ahadukum as-subhi shalla rak'ataini wahidatan turiru lahu ma qad shalla muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat. Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai pengganjil sholat yang telah dilakukannya, yaitu sholat witir penutup. Muttafaqun alaih. Syarat Syekh Al-Basam, hadis ini berisi perintah tentang sholat tahajud 2 rakaat dan melakukan salam setiap 2 rakaat. Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa ini sebagai penjelasan tentang hal yang diutamakan. Yang berpendapat disunahkan 2 rakaat. Sholat tahajud adalah para imam yang 3, yaitu Abu Hanifah, As-Syafi'i, dan Ahmad. Ya. Sudah Bu. Itu Ibu masuk pada sholat lail. Kalau yang sebelumnya sholat rawatib ya. Jadi sholat rawatib sudah jelas ada 12 rakaat jumlahnya. Qoblah subuh 2, qoblah duhur 4, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, itu 12. Bisa 10 juga, tapi 10 mah qoblah duhurnya 2. Jadi jumlahnya 10. Nah sekarang kita akan berbicara kaitan dengan sholatul lail. Istilah sholatul lail itu ada 3. 1, sholat tahajud. 2, sholat qiyamul Ramadan. 3, witir. Itu disebutnya sholatul lail. Ya, jadi kata lagi, disebut sholatul lail itu adalah sholat tahajud, sholat qiyamul Ramadan, dan sholat witir. Itu disebut sholat lail. Nah, kalau sholat tahajud itu dilaksanakannya di luar bulan Ramadan. Gitu ya. Kalau sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu di bulan Ramadan. Makanya istilah Bu qiyamul Ramadan itu disebut sholat tahajud karena ibu itu melaksanakan sholatnya tidur dulu. Jadi sholat lail yang dilaksanakan kalau ibu itu tidur dulu disebut sholat tahajud. Makanya tahajud itu artinya bangun dari tidur. Disebut tahajud. Sholat qiyamul Ramadan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan dan disebut juga sholat tarawih. Tarawih itu dari roha. Roha itu artinya senang. Ibu roha itu artinya senang, bahagia. Makanya ibu jangan pernah terbebani dengan tarawih.
Tarawih itu Bu, ibu bahagia, senang, nikmat melaksanakannya. Itulah tarawih. Makanya tidak ada ketentuan disebut dengan tarawih itu 4 gitu kan Bunya. Setelah itu langsung 4 langsung gitu, terus 3 nggak ada ketentuan begitu. Contohnya sudah 4, lalu ibu apa dulu, kalau dahaga silakan minum dulu, nggak apa-apa silakan. Ya, itu dilaksanakannya pada bulan Ramadan. Sholat witir itu berlaku di 2 waktu. Di luar bulan Ramadan ada witirnya. Di bulan Ramadan pun ada witirnya. Jadi artinya di tahajud itu ada witirnya. Dan di qiyamul Ramadan juga ada witirnya. Itu Bu. Jadi witir itu berlaku baik di luar bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan istilah sholatul lail. Ya, nah hadis ini menerangkan sholatul lailnya tentang apa? Tentang tahajud. Karena nanti ibu di sholatul lail akan membahas di selanjutnya itu sholat qiyamul Ramadan. Nah di sini tadi ibu menyampaikan perkataan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ringkasan dari Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Itu kan Bu. Jadi Ibnu teh anak laki-laki namanya. Ibnu Umar anak laki-laki Umar. Ibnu Abbas anak laki-laki Abbas. Jadi sana itu ada kalimat Abdullah. Jadi namanya Abdullah itu anak Umar. Abdullah anak Abbas. Itu Abdullah bin Umar. Maka untuk itu ketika ibu itu mendoakan keduanya, karena dua-duanya orang Islam. Anaknya orang Islam, bapaknya pun orang Islam. Maka ibu ketika membacanya, radhiyallahu anhuma. Jadi Ani bani Umar, radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi artinya Bu, ibu mendoakan anaknya, mendoakan juga bapak. Nah, sholatul lail tuh kalimatnya Bu. Sholatul lail. Maksudnya tahajud. Gitu. Masna, 2 rakaat. Jadi tahajud itu minimal 2 rakaat. Di sini ada kalimat sholatul lailnya masna 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha sholat rakaatan wahidatan tutiru lahu ma sholat. Apabila salah seorang di antara kalian tuh khawatir keburu datang waktu subuh, maka sholatlah witir 1 rakaat, bukan 3 rakaat. Jadi bukan 3 rakaat, tapi 1 rakaat. Ada kalimat Bu garis bawahi khosiyah. Ya, khosiyah itu merasa khawatir keburu datangnya yang disebut dengan waktu subuh. Jadi ibu yang disebut dengan masna 2 rakaat itu kalau ibu itu kesiangan bangunnya. Contoh ibu sekarang adzan subuh jam 4 lebih 6 menit. Udah mulai maju Bu ya. Gitu mudah-mudahan nanti sampai 4:30 gitu. Nah, ibu-ibu ketika ibu bangun jam 4 kurang 1/4. Berarti kan ibu jam 4 kurang 1/4 nggak mungkin 11 rakaat dengan witir. Nah, akhirnya ibu bangun jam 4 kurang 1/4 kajaman heula. Berapa menit Bu? 5 menit. Ibu 5 menit berarti jam 4 kurang 10. Maka kurang lebih ada 15 menit lagi. 15 menit 11 rakaat sekejar enggak? Enggak, gitu kan ibu. Maka boleh ibu belum dimukena. Maka ibu boleh 2 rakaat salam. Setelah 2 rakaat salam, oh ternyata ibu masih ada waktu nih. Karena 3 rakaat, 3 menit. Contohnya 2 rakaat itu. Maka masih ada waktu berapa menit lagi? 7 menit. Maka ibu masih kuat nih. 2 rakaat lagi. 7 menit. Berarti 6 menit. Adzan subuh 4 menit lagi. Tidak mungkin ibu 2 menit. Maka tutup dengan witir 1 rakaat. Gitu. Jadi formasinya ibu itu sholat tahajudnya
2, 2, 4 tahajudnya. Witirnya 1 itu Ibu. Nah jadi masna ini kalau memang Ibu itu waktunya mepet gitu Bu. Tapi toh nggak biasaan dipepet-pepet gitu. Jadi ada biarin lah, nggak bisa dua-dua gitu. Pas Ibu bangun jam 3, nanti aja jam 4 kurang seperempat, nggak boleh Bu kalau seperti itu. Ini mah Bu namanya juga mepetnya khosyah. Kalau khosyah itu artinya tidak sering. Yang selanjutnya perihal Bu mengenai witir sebelum tidur. Nanti ada hadisnya Bu. Nah makanya Ibu ini adalah kalimat masna itu adalah khosyah. Sekali lagi, witir 1 rakaat itu 2 ditutup dengan witir 1 rakaat karena khawatir keburu datang waktu subuh. Itu mah panjang Bu. Bu, kalau panjang mah 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian kesananya 3, 11. Ya, gitu. Ibu atau 2 kali 5, witirnya 1 boleh, jumlahnya 11. Itu boleh, silahkan. Jadi sekali lagi, hadis ini mah menunjukkan pada keterpaksaan fa'in khofal musola dukuli waktu subhi gitu kan Bu. Jadi artinya merasa takut keburu datangnya waktu subuh. Ada Bu, Ibu itu 1 rakaat pas tahiyat akhir adzan subuh. Jadi dari 1 rakaat pas tahiyat akhir adzan subuh, bagaimana itu? Sudah sah Bu salatnya. Karena dihitung 1 rakaat itu Bu, yang pernah kita bahas, Ibu disebut 1 rakaat, 1 ada Fatihah, 2 ada ruku, 3 ada sujud. Jika itu ke bawah semuanya, maka Ibu sudah mendapatkan 1 rakaat. Makanya ketika Ibu tahiyat akhir, kemudian datang waktu adzan subuh, nggak apa-apa, lanjutkan saja tahiyatnya sampai salam. Itu udah malaikat juga tahu Ibu kesiangan. Gitu. Allah juga tahu bahwa kita itu kesiangan. Makanya para Ibu ada ungkapan 1, istihbabu qiyamil lail. Sunat hukumnya sholat tahajud. Jadi sunat hukumnya sholat tahajud. Yang kedua, al-abdulu fi sholatil lail as-salam ba'da kulli raka'ataini. Dalam hal menurut di sini nih, lebih utama sholat lail itu salam setelah 2 rakaat. Jadi artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu lebih utama. Ta'yin syar'i qoblal witri. Diharuskan ada genap sebelum witir. Lagi, ditentukan ada yang genap sebelum witir. Makanya jadi tidak boleh istilahnya tong witir hungkul, usahakan ada yang genapnya kalau salat tahajud itu. Jadi usahakan ada yang genapnya. Nah, tetapi kalau Ibu doro witir hungkul, nah ini tidak ada ketentuan syariat witir hungkul tiap malam, nggak ada. Tapi harus asyabuknya, ada yang genapnya, minimal genapnya itu 2 rakaat. Gitu, nanti ditutupnya 1 rakaat. Itu jelas cuma harus ada, usahakan yang genapnya itu minimal 2 rakaat. Jadi bukan bisa jadi 2 rakaat keburu subuh ditutup dengan witir 1 rakaat. Jadi tahajudnya sabaraha? 2, witirnya 1. Itu Bu ya, kalau emergensi. Jadi bisa juga Bu, 2 salam, masih ada waktu, 2 salam, masih ada waktu, 2 salam, masih ada waktu, tutup dengan witir 1 rakaat karena keburu datang waktu. Waktu witri yahruju bitulu'il fajri. Jadi waktu witir itu batasnya sampai terbit fajar. Jadi ketika fajar itu sudah terbit, maka waktu witir sudah hilang. Begitu Bu, itu cara sholat tahajud kalau waktunya mepet. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'da fardhati salatul layl. Akhrajahu Muslim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utama sholat
selain fardu ialah sholat malam. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Itu ada kalimat afdolus sholat. Seutama-utama sholat ba'dal faridhati, setelah sholat wajib. Apa? Sholatul lail, yaitu sholat malam. Nah, pada ungkapan hadis ini, ibu-ibu, kenapa yang disebut sholatul lail itu afdolu, lebih utama dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya? Karena sholat tahajud bagi Rasul itu menunjukkan kepada hukum wajib. Sekali lagi, sholat tahajud bagi Rasul itu hukumnya wajib. Bagi ibu hukumnya sunat. Tapi bagi Rasul itu menunjukkan kepada hukum wajib. Artinya untuk Nabi itu tidak boleh ditinggalkan sholat tahajud itu. Gitu kan? Makanya kenapa ada kalimat dalam surat Al-Isra ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fa inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Artinya salat tahajud itu digandengkan dengan salat wajib. Dan ada kalimat dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Dari mana salat itu? Salat duhur dan salat asar. Ila ghasaqil lail, sampai matahari terbenam, yaitu salat maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, yaitu maksudnya salat fajar. Itu kan salat wajib ini. Ke bawahnya wa minal laili, dan pada sebagian malam fatahajjad bihi, kamu itu melaksanakan tahajud. Nah, makanya ibu di sini untuk Nabi mas sholat 5 waktu wajib yang disebut dengan tahajud pun hukumnya wajib untuk Nabi. Tapi bagi kita yang disebut dengan sholat tahajud itu bukan menunjukkan kepada wajib, tapi menunjukkan pada sunat. Sunat apa? Sunat muakkad. Kenapa tubuh disebut sunat muakkad? Karena nilai pahalanya itu hampir mendekati sholat wajib, kata tahajud. Sampai kan yang disebut dengan nilai tahajud itu, para ibu yang disebut dengan sholatul lail, salah satu amalan yang bisa mempermudah kita masuk ke dalam surga. Ada amalan bu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, kan tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dengan selamat. 4 amal kan bu ya. 1 bu, afsus salam, suka menyebarkan salam. Jadi ibu bertemu dengan siapapun juga silakan mengucapkan salam. Gitu ya. Masuk ke rumah, keluar rumah, ketemu dengan teman di jalan dan sebagainya, ucapkan salam. Ketika ibu bertemu melalui suara, ucapkan salam. Tapi di tulisan maka segera disalam. Kayak WA. Ibu ketika WhatsApp tidak usah mengucapkan salam, karena itu mah surat menyuratkan WA. Maka kalaupun mau, Bismillahirrahmanirrahim. Ini seringkali terjadi bu, Assalamualaikum WRWB. Gak ada Assalamualaikum WRWB. Gitu kan bu. Itu gara-gara WhatsApp pas suka disingkat, jadi Assalamualaikum WRWB. Dijawab itu, Waalaikumsalam WRWB. Lagi kan. Maksudnya warahmatullahi wabarakatuh, jadi gitu. Jadi nggak ada yang disebut dengan ungkapan salam dalam istilah surat menyurat. Nah ibu ketemu dengan siapapun juga bu, sebarkan salam. Salam itu bu sunat mengucapkannya, tapi bisa tadkhulul jannata bisalam, masuk ke surga dengan selamat. Maka ibu ketemu dengan siapapun juga awali dengan ungkapan salam. 2 bu, atimut to'am. Atimut to'am itu suka memberikan makan. To'am itu bu makanan berat. Sekali lagi, kalau ibu membaca di dalam Al-Quran ada kalimat to'am, itu artinya makanan berat. Gitu. Mari kita to'am. Gitu. Berarti itu botram. Itu artinya bukan makanan ringan, ukumat, tapi makanan mat'am kan punya, itu bisa diarah mat'am, itu artinya tempat makan, bukan makanan ringan, tapi makanan berat. Itu bu, atimut to'am itu artinya ibu, makanan berat itu bisa berupa makanan, bisa juga berupa
wang gitu itu bisa tadhulu jannata bisalam. Nah makanya ibu-ibu atimu to'am juga dahulukan orang yang pada dalam Quran juga gitu bu, dawil kurba wal yatama wal masakin. Jadi orang yang dekat dulu sebelum anaknya, sedang orang miskin itu orang yang terdekat kita gitu bu. Sok saudara kita juga dulu perhatikan, baru orang lain itu. Jangan di orang lain kita membantu, tapi saudara. Saya sering menyampaikan kepada bapak-bapak bu, Pak hati-hati, sodakoh ke istri itu nilai pahalanya lebih besar daripada ke istri orang lain. Iya kan bu, ada ke istri orang lain mah takbir gitu kan ya. Hari istrinya mau apa-apa teh nanti dulu gitu. Padahal sodakoh ke istri itu lebih besar pahalanya kan. Ke istri mah dua bu, satu ada kewajiban yang disebut nafkah, yang kedua lebih dari kewajiban itu disebut sodakoh. Itu ke istri mah. Makanya saya bilang ke bapak-bapak, bapak ingin barokah harta benda istri bapak, berbuat baiklah pada istri. Istri ingin shopping pak, bawa. Istri ingin makan, sok gitu kalau punya uang, gitu. Kalau ingin shopping, ingin piknik, bawa sok pak. Itu bu. Tapi dari insya Allah bu, kalau kita berbuat baik pada istri mah selalu ada dari istri. Itu barokah. Ini kasih tahu sama suami. Ibu atimut to'am. Keempat bu, wasilul arham. Ketiga, wasilul arham, silaturahim. Apa silaturahim itu masih ingat juga? Masih ingat. Ya, pokoknya mah bu, silaturahim. Ibu punya niat ingin melakukan kebaikan kepada orang lain, dasarnya karena Allah. Dan menahan diri untuk tidak melakukan kejelekan, dasarnya juga karena itu silaturahim nilainya. Jadi bukan lebaran itu silaturahim. Gitu. Banyaklah bu, ibu saling mendoakan ke silaturahim. Saya kan pernah menyampaikan ke ibu-ibu, ibu kan suka berdoanya, Robbana firli waliwa lidaya walilmu. Terus wal muslimin wal muslimat wal aja minhum wal jadi kadinya punya. Robbana firli waliwalidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Suka berdoa itu? Oh enggak apa-apa bu, biarin lah nanti orang lain berdoa ibu kebagian. Lihat bu, Robbana firli, ya Allah ampunilah dosaku, wali-walidaya dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina dan dosa orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkannya penghisaban. Berarti kan bu, orang-orang yang beriman didoakan oleh kita. Ibu sengapakeun eta. Contoh saya berdoa itu, ibu kebagian doanya. Asal syaratnya ibu iman. Kata silaturahim itu bu. Orang-orang yang sedang di wukuf di Arafah nanti yang ibadah haji berdoa ini, maka ibu kebagian bu doa. Orang yang sedang umroh di Mas'a, di mana bu, Safa dan Marwah ngadoa ini, Robbana pilih sampai selesai, maka ibu kebagian pahalanya. Atau yang tadi bu ya, Robbana pilih apa bu? Minhumul amwat ahyawan wan amasyalah gitunya. Jadi orang-orang yang hidup di antara kami, yang sudah meninggal dunia di antara kami, itu tebu kebagian. Cuman modalnya adalah gimana? Saya tahu silaturahim nanti. Gitu. Kalau ibu lewat di jalan, melihat batu di tengah jalan, ambil oleh ibu, dibuang ke pinggir, itu silaturahim dengan siapa? Dengan orang-orang yang lewat di jalan. Banyaklah bu silaturahimnya. Ibu kalau belanja di orang-orang yang pedagang kecil nggak pernah nawar, itu silaturahim. Jadi berapa 10.000 sok lah gitu, berapa 15.000 sok gitu nggak pernah nawar gitu. Ada nilai sodakohnya, ada nilai silaturahim. Itu ya banyak bu silaturahim lah caranya ya. Nah kemudian baru yang keempat bu, tadhulu jannata bisalam itu adalah wasolu bil laili wan nasu niyamun tahajud. Gitu. Jadi sholat tahajud. Maka sholat tahajud itu kenapa afdhalus sholah ba'dal fardhu? Karena bu itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu bu.
Jadi bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga dengan selamat. Sampai ada Bu kejadian, ada orang Bu meninggal dunia itu di rumah sakit saat sakaratul maut pada repot semuanya. Tapi ada orang yang dia itu Bu begitu nikmat ketika sakaratul maut. Itu ternyata ini pengalaman orang yang bekerja di rumah sakit yang suka mentalkinkan, kan punya. Nah, kira nujuman repot gitu, tapi ada beberapa orang yang begitu mudah ketika sakaratul maut. Ditanya, Bu, itu ke keluarganya, ternyata kelebihannya apa? Di antaranya tahajud, sedekah, baca Quran. Itu kelebihannya. Tahajud, sedekah, baca Quran. Hampir rata-rata orang yang meninggal dunia begitu mudah ketika ditanya ke anaknya bahwa pekerjaan bapak atau ibu itu tahajud, baca Quran, sedekah. Salat wajibnya salatnya. Itu kena disebutkan atau ibu namanya. Jadi dengan adanya tahajud, adanya sedekah, adanya baca Al-Quran, maka itu Bu akan mempermudah pada saat kita sakaratul maut. Itu kenapa sholatul lail itu lebih utama dibandingkan dengan setelah sholat wajib. Ya, jadi sholat yang lebih utama setelah sholat wajib itu adalah sholat tahajud. Makanya Bu sebisa-bisa minimal atau tahajud seminggu sekali atau dalam seminggu itu 2 kali minimalnya. Tapi jangan dalam seminggu maksimal 10 kali, udah mau mungkin daya gitu kan Bu ya. Maka maksimalnya 7 kali Ibu dalam 1 pekan, 1 minggu gitu. Alhamdulillahnya ibu-ibu seperti itu. Tapi Ibu jangan pernah putus asa, nggak apa-apa. Setiap kali saya tahajud bacanya itu aja nggak apa-apa Bu. Karena yang Allah lihat mah tahajudnya, bukan apa yang Ibu baca. Itunya bagi Allahnya gitu. Yang penting mah tahajud itu bacaannya itu aja gitu. Nuriling we sebab di dunia sebab nu apana kan 11 surat begitu kan Bu. Enggak apa-apa sih gitu juga Bu. Dan Ibu boleh dalam 1 surat dijadikan 11 rakaat boleh. Contoh wal fajri ya. Ibu apal wal fajri. Wal fajri panjangnya. Maka oleh Ibu dijadikan 11 rakaat enggak apa-apa. Rakaat sahiji 4 ayat, rakaat kedua 4 ayat, rakaat ketilu 4 ayat. Boleh. Selesai 11 rakaat kan tamat wal fajri. Boleh sih. Itu punya, itu pasti tareh lah sholat. Karena 4 ayat. Nah, jadi dari sini Bu ada ringkasan fikihnya bahwa sholat tahajud itu lebih utama, gitu ya, setelah sholat wajib. Lagi sholat tahajud lebih utama dibandingkan dengan sholat setelah sholat wajib. Apa utamanya? Di antaranya bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dengan selamat. Dan dalam kehidupan sehari juga kalau Ibu malam harinya tahajud, pagi harinya Ibu rasakan jiwa Ibu tenang Bu ya, hati Ibu nikmat gitu Bu. Kenapa? Karena sudah sholat tahajud. Beda Bu lah kalau malam harinya melaksanakan sholat tahajud. Semua jumlahnya kan 11 ya. 11. Terus kalau seandainya waktunya luas, yang 2 rakaatnya berarti 5 kali gitu. Atau gimana? Kalau Ibu pengen ngambil cara tahajudnya 2-2, betul. Yang 2 rakaatnya 5 kali. 5 kali. Berarti witirnya 1. Oh iya. Tuh. Bisa juga yang 2-nya 4. Oh boleh 4. Boleh. Witir 3. Jadi 4 gini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 8 kan? Kalau 4. Nah, jadi 4 kali ya? 4 kali ya. Ya, baru tambah witirnya 3, jadi 11. Oh, gitu. Atau nanti Bu ada juga formasinya. Boleh 4, 4, 3. Oh iya. Boleh. Ya. Jadi 4 rakaat langsung 4 Bu. 4 rakaat, salam. 4 rakaat, salam. 3 rakaat, salam. Dari jumlahnya 11. Mangga Ibu bade nu mana?
Ya, Mohon. Tapi kalau yang lebih nyaman memang 4-4-3. ya. Lebih nyaman tuh mah gitu. Ya. Karena dia sudah punya pegangan. Beda dengan 2 salam, 2 salam. Itu teh harus simpen batu sama. Dua-duanya boleh gitu ya. Boleh. Ya. Kalau misalnya baca surat sunatnya cuma di 2 rakaat, Maksudnya gimana Bu? jadi misalkan kalau tahajud 4-4-3, 4-4-3. nah yang baca suratnya cuma 2 rakaat, 2 rakaat lagi enggak apa-apa, cuman tidak dapat pahala Bu dari baca suratnya gitu. Sebetulnya ibu tidak baca suratnya juga nggak apa-apa. Contohnya rakaat haji sampai keempat Fatihah hunkul gitu nggak apa-apa sebetulnya mah. Udah baca surat mah dina hukumnya sunat. Cuman sayang Bu, tidak mendapatkan pahala lebih gitu. Jadi tidak mendapatkan pahala dari membaca suratnya gitu. Makanya usahakan membaca surat. Contohnya kan di sunat mah nggak apa-apa, ibu pasti hari unggul. Di dalam sholat sunat mah boleh. Ya masalahnya tahajud seperti hari unggul semua boleh sebetulnya mah. Cuman tidak dapat pahala dari iftitahnya, tidak dapat pahala dari baca suratnya. Saya mohon. Dalam benak saya tuh silaturahim itu seperti reuni gitu kan, memperpanjang hubungan silaturahim. Ternyata tadi Ustaz, ternyata tadi Ustaz kan seperti contoh itu batu, batu supaya mudahkan orang berjalan atau yang belanja. Kalau itu juga termasuk Ustaz ya. Bu. Jadi makanya gini Bu, silaturahim itu punya niat ingin melakukan kebaikan kepada orang lain. Dasarnya kan Allah sekali lagi, dan menahan diri untuk tidak melakukan kejelekan kepada orang lain dasarnya karena itu aja kuncinya. Walaupun ibu tidak bertemu dengan seseorang, tapi ibu itu berbuat kebaikan kepada orang itu. Contoh yang tadi seperti mendoakan, itu silaturahim. Walaupun bertemu Bu, tapi di dalam hati itu ada kesel ke orang itu, padahal cipika-cipiki, padahal salaman, gitu. Tidak ada niat untuk melakukan kebaikan dan menahan diri untuk melakukan kejelekan. Tetap Bu, itu tidak disebut silaturahim. Walaupun bertemu itu Bu, mana silaturahim deh. Jadi tidak sekedar Idul Fitri ngumpul, silaturahim disebutnya. Itu bukan itu kalimat. Itu Bu, jadi menunjukkan pada luas makna silaturahim yang sebenarnya berdasarkan ketentuan syariat. Itu Bu, jadi yang terima Bu, silaturahim budaya itu. Disebutnya silaturahmi. Itu hanya bagian dari budaya. Kan kalau silaturahim keuntungannya 2 Bu. Satu apa Bu? Diluaskan rezeki kita. Yang kedua, dipanjangkan umur kebaikan kita. Makanya Bu, bentuk silaturahimnya itu ada yang disebut dengan jariah terus mengalir kepada kita. Contoh yang tadi Bu, pernah saya sampaikan, ibu membuang batu di pinggir jalan kan. Saya dulu pernah sampaikan ke ibu, kalau ada orang yang lewat ke sana Bu, ibu yang sedang ngandung mau melahirkan, sampai dia selamat datang ke rumah sakit atau ke tempat persalinan, lahirlah anak laki-laki. Ternyata anak laki-laki tersebut lama-lama jadi anak yang soleh, menjadi seorang ulama yang besar, maka ibu sudah punya jasa di dalamnya. Walaupun ibu tidak tahu kejadian itu, cuman membuang batu saja dari tengah jalan, maka ibu tetap kebagian pahalanya dan sudah silaturahim dengan orang itu. Tapi kan kita tidak tahu Bu, yang tahu siapa? Halo, kita pernah punya jasa, maka kita akan kebagian pahalanya. Itulah panjang usia. Makanya kaitan silaturahim itu ada 3, bisa dengan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Itu Bu. Makanya di antara 3 ini, ibu bisa milih yang mana, mau melalui ilmu, mau melalui harta. Bagaimana kan salah saya tidak punya anak. Jangan berpikir anak soleh itu dari anak kandung. Walaupun dari anak orang lain, tapi kita punya andil menyolehkan anak itu, maka ibu pun kebagian pahala.
Kayak ibu ada anak yatim, kalau ibu tidak dibiayai, ibu tidak ikut membiayai gitu. Kemudian dia jadi anak soleh, maka ini pun jadi waladun solihun. Kita dapat jariah, itulah silaturahim. Itu Bu ya, makanya silaturahim teh harus hasil ngaji, bukan berdasarkan kebiasaan. Harusnya. Hari ibu suka silaturahim dengan orang tua yang sudah meninggal dunia? Iya. Nah, mendoakan gitu. Ibu-ibu kayak gini itu silaturahim Bu dengan orang tua kita. Ibu tuh tidak terasa bahwa ibu sedang silaturahim. Kenapa? Ibu sekarang mendapatkan pahala dari ngajinya sekarang, orang tua kita pun kebahagiaan. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Tak silaturahim. Kan kalau witir 1 rakaat, hanya 1 rakaat pas sebelum subuh itu kan berarti tidak ada apa-apanya kalau tidak disertai sebelumnya sholat tahajud ya. Kalau misalnya sholat witirnya ditarik yang sebelum tidur, tapi 3 rakaat, kemudian pas mau sebelum subuh kesiangan misalnya, tidak bisa tahajud. Itu gimana? Betul. Nah itu saya mau dibahas itu, tapi hadisnya belum. Ya nggak apa-apa karena bertanya, kan mau libur gitu. Kan itu pernah ya Abu Bakar. Beliau itu ditanya oleh Nabi, ya Abu Bakar, bagaimana cara tahajud kamu? Ya Rasul, saya mau witir dulu. Karena kenapa kamu witir dulu sebelum tidur? Kalaulah saya nanti tidak bisa melaksanakan tahajud karena kesiangan, maka nilai pahala saya ada dari witirnya. Itu kalimatnya. Beda dengan bentuk ungkapan, witir saja tanpa tahajud, gitu ya. Atau saya sudah mau kesiangan witir unggul, nah itu tidak ada contohnya, gitu. Kalau Abu Bakar mah dia itu sudah witir karena memang kesiangan. Kalau memang kesiangan, maka nilai witirnya tetap ada. Tapi kan ini mah memang udah kesiangan, tapi masa witir gitu. Sebenarnya, nah makanya nanti harus bisa dibedakan keterangan dari Abu Bakar dengan penjelasan yang baru. Oh boleh. Sunat. Kalau misalkan sudah sepakat, Ya. kan bagusnya di jamak kosor gitu kan. Nah ketika misalkan baiknya tuh kan misalkan waktunya sholat zuhur, asar ditarik ke zuhur. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau sudah mendekati misalkan udah sekitar jam 2-an gitu kan, itu masih waktu sholat zuhur kan. Tapi ada yang mengatakan katanya tunggu aja nanti ke asar, jadi zuhurnya ditarik ke asar. Karena sudah mendekati ke waktu asar. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Begitu. Itu bukan dalil buat. Makanya jadi makanya gini lebih jelas lagi gitu ya. Untuk waktu zuhur itu menarik asar ke waktu zuhur asal masih pada waktu zuhur, gitu kan. Jam 2 berarti itu menarik asarnya ke zuhur pada jam 2 itu Bu. Jadi nggak apa-apa, silahkan gitu, tidak ada masalah. Ada saya mah senang ingin melaksanakannya itu di awal waktu untuk asarnya. Ini ada awal waktu untuk asar mah pada waktu zuhur. Ya, sedang sapar mah. Jadi awal waktu asar itu pada waktu zuhur. Kalau sedang sapar itu mah terserah ibu aja. Mau ditarik ke jam 2 asarnya silahkan. Nanti saya mah mau pada waktu asar saja melaksanakan jamak takhir. Boleh. Silakan ibu saja yang menentukannya. Itu Bu. Mana ibu nikmatan mana? Jam 2 duhur dan ditarik asar, atau nanti aja asar duhur ditarik ke asar. Maka ibu lebih nyamannya yang mana? Itu tidak ada ketentuan harus. Kalau sholat jam 2 maka jamak kosongnya harus ditarik ke asar. Nggak ada ketentuan seperti itu. Kita itu aja Bu ya, sampaikan.
Mudah-mudahan di akhir tahun itu jadikan sarana muhasabah bagi kita, hindari yang disebut dengan hal yang bisa merusak akidah kita. Yang kemarin saya sampaikan, piknik malaman tahun baru tidak dilarang. Yang dilarang teh memperingati tahun baru. Itu punya. Oke. Mudah-mudahan akidah kita tetap bisa istiqomah sehingga tahun 2026 ibadah kita lebih baik lagi, amal soleh kita lebih meningkat lagi, sehingga ibu menghadap hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.